Bab 77. The Giant Killer. Ichong Jimmy hanya tertegun sejenak dan kemudian kembali sadar. Wajahnya pucat karena marah, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Nah, nak, berani bermain liar di wilayahku, aku akan memberimu pelajaran yang menyakitkan hari ini. Kamu tidak mengenal seberapa mampu Brother Ichong." The Giant, The Giant. "Cepat turun, seseorang mengacau di sini." Ichong Jimmy berteriak keras. Lalu terdengar suara dong-dong-dong langkah kaki dari atas. Suaranya seperti langkah kaki raksasa membuat tangga kayu bergetar. Seorang pria raksasa setinggi lebih dari 2 meter, dengan kulit yang ganas dan bekas luka yang saling silang, melangkah maju ke Ichong Jimmy. "Brother, hal macam apa yang tidak punya mata? Apakah dia?" The Giant menatap Kenzie, matanya penuh keganasan. Pria raksasa dengan baju besi gunung emas berbicara dengan suara keras dan menggelegar, dan Hannah Blair, yang berada di sampingnya, ketakutan oleh pria raksasa yang terlihat kejam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dengan bantuan raksasa super seperti itu, Ichong Jimmy mulai menjadi sombong. "Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan tampar wajahmu. Jika Brother Ichong senang, aku mungkin membiarkanmu pergi. Jika kamu bodoh, The Giant akan merobek tulangmu." Pria raksasa bernama The Giant mengambil batang besi di tanah, dan kemudian memelototinya dengan ganas, menekuk dan memutar batang besi dengan lengan yang tebal, mengubahnya menjadi putaran besi. Kekuatan lengannya luar biasa. Hannah Blair terkejut dan kagum ketika melihat batang besi setebal itu dipelintir sesuka hati oleh pria kuat seperti mainan. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis kecil yang baru berusia 18 tahun. Ketika dia melihat master seperti itu, dia merasa perkasa dan mendominasi dari lubuk hatinya. "Nak, berlutut sendiri, atau aku akan membunuhmu." The Giant menunjuk Kenzie, seperti dewa yang ganas. Kenzie tidak memandang pria ini sama sekali, dan dia masih memiliki ekspresi datar dan acuh tak acuh yang sama. "Ayo maju, kamu bisa mencobanya." Setelah mendengar ini, adik laki-laki yang bangkit dari tanah mencibir. "HMPH, aku tidak tahu apa itu hidup atau mati." The Giant telah berlatih bela diri dengan keras selama lebih dari 10 tahun. Tidak hanya dia sangat kuat, tetapi dia juga kebal terhadap pedang dan senjata. Anak ini berani bertarung dengan The Giant, dan dia tidak tahu cara mengejar kematian. Jika kamu bertarung dengan The Giant, dia dapat menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Ichong Jimmy senang. "Wah, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan barusan? Kamu masih berani tidak berlutut dan memohon padaku. Hehe, saya pikir, anak ini akan menangis dan menawarkan bunga krisan." Haha tertawa terbahak-bahak dan beberapa adik laki-laki tertawa terbahak-bahak. Hannah Blair tampak seperti sedang menonton kesenangan dan tidak takut pada hal-hal besar. Dia sangat bersemangat, dia hanya menunggu untuk melihat saudara ipar sampah ini membodohi dirinya sendiri. Menurutnya, dengan munculnya pria super raksasa seperti The Giant, saudara ipar sampah yang jahat, dia tidak akan bisa lagi mengendalikan urusannya. The Giant melirik Kenzie dan berkata dengan jijik, "Wah, jika kamu ingin bunuh diri, maka kamu tidak bisa menyalahkanku." The Giant sambil melangkah maju, dan pada saat yang sama dia mengulurkan telapak tangan seperti kipas besar dan langsung meraih kerah dada Kenzie. Tetapi pada saat ini, Kenzie tiba-tiba melompat, menyapu kepalanya seperti meteor, dan kemudian menebas dengan telapak tangan, secepat angin. Gerakan Kenzie begitu cepat sehingga The Giant tidak bisa menghindar sama sekali, jadi dia hanya bisa secara naluriah meletakkan kedua tangannya yang kokoh di atas kepalanya untuk memblokir serangan Kenzie. Namun, meski begitu, Kenzie membanting telapak tangannya ke bawah, masih menembus dadanya, dan dengan ledakan keras, itu mengenai ulu hatinya. Detik berikutnya, hanya ada ledakan keras, dan The Giant berlutut di tanah. Tubuh besar itu benar-benar menenggelamkan ubin lantai ke dalam lubang yang besar. Kamu. 7 lubang di tubuh The Giant berdarah, matanya penuh ketakutan. Lagi pula, kata-kata itu tidak bisa diselesaikan. Tubuh The Giant itu miring ke samping dan jatuh ke tanah dengan keras, dan tidak ada jawaban. Bah! Tubuh keras macam apa?
kekebalan macam apa terhadap pedang dan senjata, kamu bahkan pingsan hanya dengan satu telapak tangan, kamu hanya lembek seperti kapas. Kenzi memandang The Giant yang jatuh seperti anjing mati yang malang. Dan, Ichong, Jimmy dan yang lainnya semuanya ketakutan. Siapa The Giant? Itu adalah pria tangguh yang telah berlatih bela diri selama lebih dari 10 tahun. Dengan tubuhnya yang tangguh, bahkan jika dia ditabrak truk, itu tidak selalu menjadi masalah. Tetapi Kenzi hanya dengan santai menggunakan hanya satu telapak tangan untuk mengalahkannya. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Ichong Jimmy tanpa sadar menjadi ketakutan. Dia sekarang mengerti bahwa sepupu ipar Hana Blair yang tidak berguna pastilah master yang tiada taranya. Hana Blair juga tercengang. Matanya yang indah penuh dengan cahaya yang mengejutkan, seperti seorang gadis kecil yang melihat seorang master super yang agung. Degiatmu sudah berakhir, sekarang giliranmu. Kenzi tidak peduli dengan mata semua orang, mendekat perlahan, dan langsung meraih Ichong Jimmy. Ichong Jimmy gemetar ketakutan, dan secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi kakinya terus gemetar untuk sementara waktu. Meski dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa menggerakkan langkahnya. Dalam keputusasaan, dengan bunyi gedebuk, Ichong Jimmy harus berlutut. Salah paham, Master. Dia melambaikan tangannya berulang kali, menangis dan meringis. Aku baru saja bercanda denganmu, jangan menganggapnya serius. Jika kamu ingin membawa Hana Blair pergi, maka bawalah pergi, tidak perlu mempermalukan saya, Master. Kenzi tertawa dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa orang ini menjadi pengecut begitu cepat. Brother, bukankah kamu sangat mengesankan sebelumnya? Mengapa kamu menjadi kura-kura begitu cepat? Kamu, jadikah kuat, jangan berlutut. Ichong Jimmy meringis, memarahi dalam hatinya. Jadilah kuat. Dia tidak bodoh. Jika dia sedikit sok kuat, tidak tahu bagaimana akan disiksa olehnya. Daripada disiksa olehnya, mungkin lebih baik berlutut dan menderita lebih sedikit. Dia tersenyum dan berkata, Master, saya salah. Saya tidak mengenal Anda. Saya salah mengira Anda, Master yang hebat sebagai kucing dan anjing. Saya akan bersujud kepada Anda sekarang, tolong lepaskan saya. Kemudian dia buru-buru melepas arloji emas di pergelangan tangannya, berlutut di depan Kenzi, dan menawarkannya dengan kedua tangan sambil tersenyum paksa. Master, ini adalah permintaan maaf kecil. Jam tangan emas Rolex senilai 800.000, tolong jangan melukaiku. Dihadapkan dengan kepala yang lembut seperti ini, Kenzi kehilangan minat bahkan meski dia ingin menginjaknya beberapa kali. Dia bahkan tidak melihat arloji, menendang Ichong Jimmy dengan satu kaki, dan berkata dengan dingin. Dengarkan dengan jelas, pertama, jangan menipu sepupuku lagi di masa depan. Ya, kamu dapat yakin, benar-benar saya tidak berani. Ichong Jimmy berulang kali bersujud dan berkata. Seorang adik lelaki yang pintar dengan cepat mengambil kontrak dan merobeknya menjadi beberapa bagian di depan Kenzi. Kedua, barmu bisa ditutup. Kenzi melanjutkan, tidak ingin melihat gadis kecil yang tertipu seperti ini terjadi lagi. Ichong Jimmy tertegun sejenak, mengetahui bahwa dia tidak akan menderita kerugian langsung, jadi dia mengangguk dan setuju. Oke, bar akan ditutup hari ini, dan itu akan diubah menjadi restoran nanti. Karena kamu masih tahu bagaimana bertobat, aku bisa melepaskanmu. Kenzi berkata dengan acuh tak acuh, berlutut sekarang dan tampar mulutmu sendiri. Setelah mendengar ini, Ichong Jimmy tidak berani untuk tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa menangis dengan wajah sedih, dan kemudian membuka tangannya dari sisi ke sisi, dan menamparkan wajahnya sendiri. Bab 78. Pelajaran kecil untuk sepupuku. Ketika dia meninggalkan bar, Hana Blair penuh dengan keengganan, dan dia terus mengeluh tentang Kenzi. Dia seharusnya tidak merusak pekerjaannya yang baik. Kenzi terlalu malas untuk mendengarkan, jadi dia menyeretnya dan mendorongnya ke dalam mobil dengan tiba-tiba. Ketika dimasukkan ke dalam mobil, Hana Blair menyentuh kepalanya dan segera menutupi dahinya, membuat suara keras. Sepupu ipar, kamu benar-benar brengsek. Aku perempuan, kamu sangat kasar padaku, aku pasti akan melaporkanmu ke sepupuku dan memintanya untuk menceraikanmu.
Kenzi mengabaikannya, menutup pintu. Kakak ipar yang brengsek, kenapa kamu mempermasalahkan urusanku? Hannah Blair terus memprotes di kursi belakang. Saya akhirnya menemukan pekerjaan yang saya sukai, dan saya memiliki gaji pokok 50.000, kenapa tidak izinkan saya melakukannya? Kontraknya tertulis dengan sangat jelas, biarkan saya menari saja, tidak ada pekerjaan lain, mengapa Anda harus mengatakan itu pekerjaan semacam itu? Saya pikir Anda cemburu bahwa saya lebih baik darimu. Kamu hanya seorang pemilik kios sampah, dan aku seorang gadis berpenghasilan tinggi, kamu iri karena aku lebih baik darimu. Hannah Blair hampir terus berteriak tanpa menyadarinya, masih arogan dan berisik, yang membuat Kenzi sedikit marah. Dia menoleh dan bertanya dengan cemberut. Hannah Blair, apakah kamu punya otak? Gaji pokok 50.000 hanya untuk memintamu menari. Apakah kamu pikir kamu adalah bintang besar atau peri di langit? Bintang-bintang besar itu tidak sebagus saya. Saya memiliki sosok yang baik, saya memiliki wajah yang bagus, saya bisa menari dengan baik, dan saya bisa memainkan berbagai peran. Saya jauh lebih baik daripada bintang-bintang besar itu. Bersedia menghabiskan 50 karena saya pantas. Jika Anda bertanya kepada saya, itu karena mereka tahu bagaimana menghargai saya dan mengetahui nilai Hannah Blair saya. Mendengar dia banyak bicara, Kenzi merasa kepalanya mulai sakit. Dia sekarang memahami kebenaran, Hannah Blair adalah gadis sekolah menengah yang keras kepala. Tidak ada gunanya berdebat dengannya. Diam untukku dan pulang. Kenzi tidak bisa menahan amarahnya dan memarahinya. Kenzi tiba-tiba menjadi ganas, dan cahaya dingin melintas di matanya. Hannah Blair tiba-tiba merasa ketakutan, seolah-olah dia tiba-tiba melihat harimau yang kejam dan haus darah. Dia tidak bisa menahan gemetar, tubuhnya yang halus bergetar. Aku akan menetapkan aturan untukmu. Kamu tidak diizinkan mengoceh di telingaku di masa depan. Apapun yang aku katakan, lakukan dengan jujur. Apakah kamu mengerti? Kenzi menemukan kelemahannya. Gadis dengan tampilan ini sepertinya tipe penakut. Dia memiliki kepribadian yang keras dan lembut. Jika dia galak, dia akan lebih menurut, jadi Kenzi membuat penampilannya sedikit lebih galak. Dia tidak pernah berpikir, mungkin itu terlalu banyak kekuatan. Hannah Blair melihat penampilannya yang ganas seolah ingin memakan orang, dan tiba-tiba menangis. Kenzi, kamu bukan sepupu iparku, kamu sama sekali tidak peduli padaku, kamu benar-benar mau membunuhku. Kamu seperti binatang buas. Aku ingin melapor ke sepupuku, kamu berani kamu menggertakku. Hannah Blair telah menjadi permata keluarga sejak dia masih kecil, orang tua dan tetua semuanya membujuknya untuk mengikutinya, dan tidak pernah memukulinya atau memarahinya, itu sebabnya dia sangat manja. Ketika Kenzi berteriak dengan santai, itu membuat gadis kecil itu menangis. Melihatnya mengangkat bahu, menyeka air matanya, dan duduk di sana menangis sedih, Kenzi merasa kepalanya membesar. Menghadapi sepupu dan saudara perempuan seperti itu, juga tidak gampang. Kenzi harus bersabar lagi, dan mengatakan hal-hal baik dengan kata-kata yang baik, tetapi Hannah Blair tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi bahkan menangis lebih keras. Kenzi, kamu sia-sia, kamu cemburu padaku, kamu marah padaku. Saya tidak peduli, saya ingin Anda membayar untuk pekerjaan saya yang baik. Kenzi merasa tidak berdaya, jadi dia harus berkata. Oke, jangan menangis, ayo pulang dulu, dan saya akan mengatur untuk Anda bekerja. Dia sekarang mengerti bahwa jika pekerjaan Hannah Blair tidak diatur dengan baik, dengan karakter Hannah Blair, dia khawatir tidak akan ada kedamaian di kehidupannya mendatang. Dengan statusnya saat ini, mengatur pekerjaan untuk Hannah Blair adalah masalah yang sangat sederhana. Dia bermaksud untuk membantunya dan mencarikan pekerjaan untuk Hannah Blair, yang dapat dianggap sebagai pemecahan masalah untuk dirinya sendiri dan Aurora Bliss. Tapi Hannah Blair tidak percaya sama sekali, dan menangis dengan air mata di matanya. Bah, kamu berbohong padaku. Kamu hanya numpang makan makanan lunak, bahkan sepupuku tidak bisa melakukannya, kamu lebih tidak bisa melakukannya. Aku tidak peduli, aku akan menari di bar, aku akan bekerja di sini, aku tidak ingin kamu mengendalikanku, kamu biarkan aku turun dari mobil.
Menangis dan terus menangis, Hannah Blair hendak keluar dari mobil, dan kemarahan Kenzie muncul lagi. Dia pergi ke kursi belakang, mendorongnya kembali ke mobil, dan berkata dengan marah. Hannah Blair, bisakah kamu berhenti? Jika kamu berani menangis lagi, hati-hati aku akan memukulmu. Hannah Blair berteriak. Jika kamu berani memukulku, aku akan menyuruh bibiku membunuhmu. Saat kembali dan ajukan keluhan, bibi dan pamanku pasti akan membunuhmu. Aku ingin sepupuku menceraikanmu dan menyingkirkanmu, brengsek. Kenzie melihatnya menangis semakin keras, dia dengan tegas berkata. Oke, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan pernah tumbuh dewasa. Hari ini, sepupu ipar, akan menggantikan ayahmu. Kenzie sudah masuk ke mobil saat dia berbicara di kursi belakang. Hannah Blair didorong ke kursi, dan kemudian dia memegang Hannah Blair, membiarkannya menangis dan menjerit, dan menamparkan pantatnya. Papa, beberapa tamparan besar, membuat Hannah Blair tidak tahan. Bajingan, brengsek, kamu adalah saudara ipar binatang. Kamu berani memukul pantatku, aku pasti melaporkanmu ketika aku kembali. Kenzie kehilangan kesabarannya, dan membuatnya takut suara kerasnya. Jujur kukatakan, jika aku tidak akan menghancurkan gendang pantatmu hari ini, aku bukan sepupu iparmu. Papa. Selusin tamparan berturut-turut Kenzie menggunakan banyak kekuatan untuk memberi pelajaran pada Hannah Blair. Hannah Blair mau tak mau menahan untuk tidak menangis lagi. Rasa tamparan keras itu benar-benar menyakitkan. Terlebih lagi, tempat di mana dia memukulinya adalah tempat yang memalukan. Tidak peduli bagaimana, dia adalah seorang gadis, bagaimana dia bisa tahan? Apakah kamu masih berani membuat masalah? Kenzie bertanya dengan suara ganas, melihat bahwa dia jauh lebih menurut. Hannah Blair benar-benar ketakutan, dia menatapnya dengan air mata berlinang, menggelengkan kepalanya, dan tidak berani menangis. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa saudara ipar sampah ini benar-benar mendominasi. Oke. Karena kamu menurut, aku akan memberitahumu apa yang harus kukatakan. Kenzie menatapnya dengan agresif. Setelah kembali ke rumah, kamu tidak diizinkan untuk mengatakan apapun, kamu tidak diizinkan untuk memprovokasi benar ataupun salah, serta kamu tidak boleh mengeluh. Apakah kamu mengerti? Hannah Blair tidak berani untuk tidak mendengarkan, dan mengangguk dengan takut-takut. Kenzie mengajarkan pelajaran otentik lagi. Jangan lupa, kamu adalah seorang gadis, jangan membuat keributan di setiap kesempatan, kamu harus tahu bagaimana menjadi pendiam dan menjaga harga diri. Kedepannya, perbanyak baca buku di rumah, lakukan lebih banyak hal, dan jadilah gadis baik yang ideal. Jangan terlibat dalam siaran web dewasa itu, yang akan menghancurkan masa depanmu, mengerti? Hannah Blair tersedak. Saya mengerti. Sepupu ipar. Kenzie mengangguk. Oke, kamu tidak terlalu muda, saya harap kamu bisa memahami kebenaran. Kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaanmu. Seperti yang aku katakan tadi, aku akan membantumu mendapatkannya, dan aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Saat itu, kamu hanya perlu bekerja keras dan membuat kemajuan setiap hari, dan tidak akan ada masalah di masa depan. Setelah mengatakan ini, Kenzie tidak repot-repot mengatakan lebih banyak, kembali ke kursi pengemudi dan mengencangkan sabuk pengamannya. Hannah Blair menatapnya dengan air mata di matanya, dan terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berkata dengan lembut. Sepupu ipar, bisakah aku duduk di sisimu? Kenzie melihat ke belakang dengan aneh. Mengapa? Karena. Hannah Blair tersipu dan berkata dengan lemah. Kamu sangat mendominasi ketika kamu mengajariku, seperti ayahku ketika aku masih kecil. Setelah ayah dan ibuku bercerai, aku belum pernah melihatnya untuk waktu yang lama. Baru saja kamu memukuliku dan mengatakan kata-kata itu kepadaku, dan aku memikirkan ayahku. Aku tahu bahwa ketika ayahku memukuli dan memarahiku ketika aku masih kecil, itu untuk kebaikanku sendiri. Sepupu iparku seperti ayahku. Jadi, Hannah ingin duduk di sebelah sepupu ipar. Kenzie hampir pingsan setelah mendengar ini. Dia tidak berharap memukul pantatnya akan memiliki efek seperti itu.
Sepupu dari istrinya ini seharusnya tidak memiliki kecenderungan untuk berperilaku nakal.